Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Uun Agung Prasetyo di channel Satu Asa, masih dalam video pembelajaran Desapreneur model Blangkon. Dalam video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang Instagram ya. Mulai dari kenapa pelaku UMKM harus menggunakan Instagram, bagaimana cara membuat akun Instagram, dan di video kali ini kita secara khusus akan membahas cara optimasi Instagram. Mulai dari bagaimana membuat konten Instagram, bagaimana melakukan riset hashtag, lalu bagaimana cara kerja algoritma Instagram, dan tips optimasi Instagram. Jadi untuk mengetahui jawaban-jawaban dari pembahasan kita kali ini, terus simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan juga loncengnya. Sebelum kita melakukan optimasi Instagram, pastikan akun Instagram teman-teman merupakan akun bisnis ya teman-teman ya, atau akun profesional. Bagaimana cara membuat akun profesional sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan juga pastikan Instagramnya teman-teman terpisah dengan Instagram pribadi atau Instagram personal. Jadi akun Instagram untuk bisnis atau untuk usahanya itu terpisah dengan akun personal, supaya nanti kontennya tidak tumpang tindih antara konten usaha dengan konten personal. Lalu bagaimana tips membuat konten Instagram? Tips membuat konten Instagram ini yang pertama adalah teman-teman harus mengenali audiensnya teman-teman itu siapa, atau target dari kontennya teman-teman itu siapa. Dengan teman-teman mengetahui target dari konten itu siapa, maka nanti teman-teman akan bisa membuat konten yang sesuai dengan target tersebut. Mulai dari jenis kontennya atau dari isi konten yang ingin disampaikan. Itu nanti disesuaikan dengan target kontennya. Misal target dari kontennya adalah anak-anak muda, maka teman-teman harus membuat konten yang relevan untuk anak-anak muda. Yang kedua, teman-teman bisa mengikuti atau bisa melakukan riset konten-konten seperti apa yang sedang tren sekarang ini. Dengan mengetahui konten-konten yang sedang tren sekarang ini, teman-teman sudah mencoba untuk membuat konten yang juga sesuai dengan apa yang disukai oleh audiens Instagram sekarang ini. Terus membuat konten yang ketiga adalah pastikan foto atau video yang teman-teman gunakan itu berkualitas tinggi dan original. Original ini dalam artian adalah hasil video asli itu diedit melalui platform Instagram secara langsung, bukan melalui platform aplikasi lain. Apalagi nanti hasil videonya ada watermarknya kalau dari platform aplikasi lain. Nah ini jangan sampai. Jadi usahakan videonya kualitas tinggi dan original, atau fotonya kualitas tinggi dan juga original. Jangan mengambil foto dari platform aplikasi yang lainnya. Pastikan itu ya teman-teman ya, dari konten kualitas tinggi dan juga original. Tips yang keempat, pastikan teman-teman selalu menggunakan caption di dalam postingan Instagramnya. Dan caption ini dibuat dengan metode copywriting atau caption yang memiliki daya tarik, yang mengunggah rasa penasaran dan membuat orang ingin membaca atau melihat konten secara utuh. Tips yang kelima adalah teman-teman harus rutin atau continue dalam melakukan upload konten. Tetapi usahakan jangan terlalu sering ya teman-teman ya. Apalagi terlalu sering dan kontennya isinya hanya berjualan saja. Ini akan membuat orang atau audiensnya bosan dengan konten yang akun kita posting. Jadi pastikan kontennya continue tapi jangan terlalu sering. Itu ya teman-teman 5 tips untuk membuat konten Instagram supaya menarik bagi audiens atau calon target audiens teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan membahas cara kerja algoritma Instagram. Algoritma itu adalah semacam rekomendasi atau semacam sugesti
seperti posting yang akan kita tonton atau yang akan muncul di beranda kita. Cara kerja algoritma Instagram hampir sama dengan sosial media yang lainnya. Yang jelas adalah Instagram akan mengumpulkan data dari aktivitas penggunanya. Ketika kita sering menonton mungkin aktivitas tentang olahraga, maka nanti di beranda kita juga akan muncul postingan-postingan yang terkait dengan olahraga. Kalau kita senang melihat postingan yang hobi makan misal gitu ya, nanti juga di berandanya akan muncul atau akan sering muncul postingan-postingan yang berisi tentang hobi makan tersebut. Nah, maka dari itu cara yang paling cepat atau paling mudah dalam melakukan riset algoritma Instagram adalah kita lihat dulu tren yang sedang ada sekarang ini, tren apa. Misal sekarang musim hujan, nah mungkin banyak postingan-postingan yang berkaitan dengan aktivitas di musim hujan. Nanti bisa kontennya teman-teman ada kaitannya dengan musim hujan. Mungkin proyekan teman-teman adalah makanan ringan, terus bagaimana mengkaitkan makanan ringan ini dengan musim hujan. Mungkin nanti teman-teman bisa bikin konten tips menunggu hujan reda di rumah. Nah, salah satu bagian dari tipsnya adalah dengan memakan atau menikmati camilan makanan ringan yang teman-teman buat. Itu salah satu cara kita mengikuti algoritma Instagram dan juga membuat konten yang khusus atau yang mengarah ke produk kita. Lalu cara kerja algoritma berikutnya adalah sosial media pasti melihat traffic dari postingan tersebut. Semakin tinggi traffic postingan kita, maka jumlah penontonnya pun akan semakin bertambah atau semakin banyak. Maka dari itu teman-teman harus membuat postingan yang nantinya membuat audiens itu mau melihat atau mau menonton secara utuh dari konten teman-teman. Nah, bisa dengan cara tadi membuat tips menunggu hujan reda di rumah. Nah, itu kan membuat orang penasaran ya, tipsnya itu apa. Nanti dibaca satu persatu atau diikuti videonya sampai dengan selesai. Maka nanti semakin lama orang menonton, nanti ada kemungkinan juga akan sering muncul di beranda orang-orang yang lainnya untuk juga ditonton. Atau bisa juga teman-teman meningkatkan traffic postingan dengan membuat giveaway. Misal ada giveaway dengan cara me-reshare atau memposting ulang dari postingan teman-teman, lalu diminta untuk tag jaringan pertemanannya. Nanti ada bonus atau ada giveaway yang akan diberikan bagi beberapa orang tertentu. Nah, itu juga cara untuk meningkatkan traffic dari postingan kita atau traffic dari profil kita. Itu ya teman-teman ya, cara kerja algoritma Instagram secara umum. Yang pertama adalah melihat perilaku dari penggunanya. Yang kedua yaitu melihat dari traffic aktivitas di Instagramnya. Lalu pembahasan kita selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan riset hashtag Instagram. Hashtag ini adalah bagian dari caption ya yang sudah kita sebutkan di tips pembuatan konten awal tadi. Nah, nanti setiap kita membuat caption pasti akan disertakan dengan hashtag. Lalu bagaimana membuat riset hashtag? Cara yang paling mudah adalah dengan melakukan pencarian hashtag di fitur pencarian Instagram. Nanti teman-teman bisa mengetikkan hashtag yang akan digunakan sekarang ini di dalam pencarian Instagram. Nah, nanti akan ada keterangan berapa jumlah pengguna hashtag tersebut. Semakin tinggi penggunanya, berarti traffic dari hashtag tersebut juga tinggi. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan riset dengan melihat hashtag dari kompetitor atau pelaku usaha yang sejenis produknya dengan teman-teman. Nah, hashtag apa yang sering dia gunakan? Nah, teman-teman bisa mengcopy beberapa hashtag yang ada di situ. Riset hashtag berikutnya yang ketiga adalah teman-teman ikuti hashtag yang sedang trending sekarang ini, topik-topik yang sedang hangat atau yang sedang tinggi untuk dibahas di Instagram sekarang ini. Nah, teman-teman bisa ikutkan hashtag di situ, atau teman-teman bisa juga membuat caption dengan salah satu hashtag yang sedang tinggi trendingnya atau topiknya sedang tinggi. Lalu cara yang keempat untuk kita mengoptimalkan hashtag adalah setelah kita menggunakan hashtag-hashtag yang sedang populer atau yang sedang trending, terus hashtag yang sering digunakan oleh produk sejenis, teman-teman bisa menyertakan hashtag khusus yang berkaitan dengan produknya teman-teman.
Bisa juga dalam bentuk tagline produknya, supaya nanti orang yang ingin mengikuti postingan kita terus-menerus tahu harus di mana hashtag yang diikuti atau yang dicari. Setelah kita mengetahui tadi ya tips bagaimana membuat konten, tips bagaimana melakukan riset algoritma dan juga hashtag. Nah, di pembahasan keempat ini kita akan membahas secara umum tips optimasi Instagram. Yang pertama dimulai dari optimasi profil dulu ya teman-teman ya. Pastikan profilnya teman-teman menggunakan foto yang menarik yang merupakan representasi dari produknya atau usahanya teman-teman. Yang kedua, pastikan bio teman-teman juga menarik. Cara membuat bio yang menarik bagaimana? Nah, mungkin teman-teman nanti bisa melihat atau mengintip ya bio dari produk yang sejenis atau pelaku usaha yang sejenis, atau bisa dari profilnya influencer. Nah, teman-teman bikin bio yang juga sama atau seperti bio akun yang populer atau akun yang trending. Tips yang ketiga, manfaatkan semua fitur postingan di Instagram. Jadi bukan hanya feed saja yang rutin diupload, tapi juga manfaatkan Reels dan juga Stories. Nah, untuk Stories ini teman-teman bisa posting secara rutin, sehari bisa lebih dari sekali boleh kalau di fitur Stories. Tapi di fitur Reels dan Feed silahkan diatur jadwalnya supaya tidak terlalu sering, jadi tidak seolah-olah kita membuat postingan yang spamming. Tips yang keempat, dan ini yang penting juga, pastikan foto dan video kita original ya teman-teman ya, bukan foto yang hasil diedit dari platform aplikasi lain. Apalagi ada watermark dari platform aplikasi edit atau aplikasi yang lainnya. Nah, ini bisa merusak dari algoritma Instagram kita karena postingan kita terdeteksi bukan postingan yang original. Dan juga pastikan ketika menggunakan suara-suara atau musik itu diedit juga melalui fitur editing Instagram. Supaya apa? Supaya nanti kalau menggunakan musik itu kalau terdeteksi ada hak ciptanya, nanti postingan kita akan di take down atau tidak akan muncul di beranda orang lain atau tidak lolos untuk diposting secara publik. Tips yang kelima, untuk menambah daya tarik dari postingan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa memecah atau membuat konsep postingan yang terbagi dalam beberapa bagian. Mulai dari bagian pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Dan diposting secara berkala atau tempo waktu tertentu. Jadi ketika postingan pertama mendapat perhatian banyak orang, pasti ada atau banyak juga yang menunggu untuk postingan berikutnya karena menunggu part berikutnya atau bagian berikutnya. Nah, setelah itu dalam tempo tertentu teman-teman posting bagian atau part yang berikutnya. Nah, ini juga salah satu cara supaya meningkatkan interaksi atau meningkatkan traffic dari postingan kita. Itu ya teman-teman ya, 5 tips secara umum bagaimana melakukan optimasi Instagram. Nanti secara lengkapnya bisa teman-teman simak mulai dari awal ya. Nah, monggo silahkan dicoba dipraktekkan bagi teman-teman desapreneur yang sudah memiliki akun Instagram, supaya traffic Instagramnya tinggi atau supaya mulai ada traffic di Instagramnya. Terus continue membuat konten supaya aktivitas Instagram kita juga selalu ada. Jadi jangan sampai seminggu atau lebih dari 1 bulan tidak melakukan posting sama sekali. Nah, ini biasanya kalau orang melihat, loh kok lama nggak posting, nah nanti dikira akun yang tidak aktif. Itu ya teman-teman ya, kita berjumpa di video-video selanjutnya. Terus ikuti update dari channel Satu Asa dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa, salam semangat!